Nelson Mandela pernah berkata, seorang pemimpin itu seperti gembala. Dia berada di belakang kawanan, membiarkan yang paling gesit pergi ke depan, di mana yang lainnya mengikuti. Namun, mereka semua tidak menyadari kalau selama ini mereka diarahkan dari belakang. Saya akan membahas soal servant leadership, gaya kepemimpinan yang melayani. Mungkin kalau terdengar sekilas hal ini seperti di luar nalar, kok pemimpin yang melayani, bukannya pemimpin itu harus dilayani ya? Sudut pandang ini bertentangan dengan apa yang mayoritas terjadi di masyarakat. Pemimpin yang melayani bukan memerintah, pemimpin yang rendah hati bukan juga arogan, pemimpin yang selalu mendorong timnya untuk selalu maju dan bekerja dengan potensi yang terbaik. Pendekatan ini justru memberikan hasil positif bagi perusahaan, karyawan merasa didengar dan masukannya dipertimbangkan. Tidak heran untuk riset membuktikan bahwa karyawan tersebut 4 sampai 6 kali lebih mungkin untuk bekerja sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Pemimpin seringkali digambarkan sebagai sosok yang kuat dan berpengaruh. Setiap orang patuh dan selalu melayani. Sang pemimpin tidak jarang kita lihat kalau seseorang yang dianggap bos selalu dibantu oleh anak buahnya. Entah ada yang membantu membawa tasnya, membukakan pintu, dan sebagainya. Namun, ada tipe pemimpin yang lain, yaitu servant leadership, atau dikenal sebagai kepemimpinan yang melayani. Penelitian menunjukkan kalau perusahaan yang dipimpin oleh orang dengan tipe ini mampu mengungguli kompetitor, punya lingkungan kerja yang baik, dan sebagainya. Kepemimpinan yang melayani ini boleh dibilang merupakan konsep universal karena berakar pada budaya Timur dan Barat. Di Timur, para ahli merujuk pada para filsuf Cina pada abad ke-5 sebelum Masehi seperti Lao Tzu yang menegaskan ketika para pemimpin terbaik menyelesaikan sebuah pekerjaan tim mereka akan berkata kalau mereka melakukannya sendiri. Artinya, kesuksesan hal tersebut tidak dipusatkan pada satu orang, tapi pada sebuah kerjasama tim di era modern. Terminologi servant leader pertama kali diperkenalkan oleh Robert K. Greenleaf dalam esainya yang berjudul The Server as a Leader pada tahun 1970. Menurut Robert, idenya berasal dari novel dari seorang penulis Jerman yang berjudul Perjalanan ke Timur. Novel ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Leo, bertindak seperti seorang pelayan dan bekerja dengan sekelompok pencari kebenaran. Sampai suatu hari dia menghilang dan semua orang menyadari bahwa tidak ada yang sama tanpa Leo. Dan dia bukan seorang pelayan, tapi seorang pemimpin. Leo dipandang sebagai pelayan, tetapi tanpa dia, tim merasa tersesat dan menyadari kalau Leo pemimpin mereka yang sebenarnya. Dia membantu semua orang dan mendorong potensi yang terbaik dari masing-masing orang. Servant leader seperti asal katanya terdiri dari dua kata, yaitu servant dulu baru leader. Kemudian artinya tipe pemimpin ini punya dorongan yang besar untuk melayani di dalam dirinya. Mungkin sederhananya seperti ini. Dalam struktur organisasi tradisional, CEO dan manajemen puncak berada pada puncak piramid, dan semakin ke bawah merupakan karyawan dengan jabatan yang lebih rendah, misalnya nih, manajer hingga staff. Biasanya karyawan yang posisinya di bawah berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan atasannya. Nah, tipe kepemimpinan servant leadership justru terbalik. Karyawan dan konsumen berada di paling atas, dan pemimpin berada di bagian bawah. Para ahli sering menggambarkan mayoritas pemimpin bisnis tradisional berfungsi sebagai pengawas karyawan, diminta untuk mempertahankan tingkat kinerja yang diinginkan, dan sebagai gantinya, mereka menerima gaji dan tunjangan. Pemimpin yang melayani bergerak di luar aspek transaksional manajemen dan sebaliknya. Secara aktif berupaya mengembangkan dan menyelaraskan tujuan karyawan dengan misi perusahaan. Kita bisa melihat bahwa pemimpin dengan semangat melayani dari perilakunya. Bagaimana pemimpin itu membawa dirinya sendiri dan berinteraksi dengan karyawan. Yang lain maksudnya, misalnya nih, saat karyawan baru masuk bekerja, selama fase itu seorang pemimpin dengan servant leadership, mindsetnya akan berusaha untuk mencari tahu bagaimana pengamatan dari karyawan baru tersebut. Apa kesan-kesannya, apakah ada sesuatu yang bisa ditingkatkan, dan sebagainya. Ini merupakan gestur atau kalau
gestur kalau perusahaan khususnya para pemimpin menghargai pendapat karyawan, tidak peduli apakah mereka karyawan baru atau karyawan lama, sudah berpengalaman atau masih baru lulus. Pemimpin itu juga selalu meluangkan waktu untuk mengembangkan karyawannya, entah dengan sesi one-on-one atau sesi coaching. Mereka melihat tim mereka sebagai calon pemimpin masa depan. Bagaimana cara servant leader? Ada beberapa tips yang menarik. Pertama, banyak mendengar. Servant leader membangun hubungan dengan mendengarkan secara mendalam. Mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, bukan untuk merespon, bahkan ketika dia tidak setuju atas apa yang disampaikan oleh timnya. Servant leader menahan diri untuk tidak memotong pembicaraan dan menunggu sampai anggota timnya selesai berbicara. Ini adalah cara seorang pemimpin memahami anggota timnya. Dia juga tidak ragu untuk bertanya. Misalnya, kinerja karyawan sedang menurun nih. Seorang servant leader akan bertanya apa yang menghambat mereka. Apakah ada yang bisa dibantu? Di sisi lain, karyawan juga harus nyaman untuk mengajukan pertanyaan kepada servant leader tanpa takut membuat atasannya tersinggung, terganggu, atau merasa terancam. Kedua, tidak pelit memberikan kata-kata yang membangun. Ini yang membedakan servant leader dengan tipe leader yang lain. Servant leader dikenal sebagai pemimpin yang punya empati yang tinggi. Mereka berusaha sebisa mungkin memperlakukan karyawannya selayaknya manusia, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai target perusahaan. Tidak heran apabila servant leader tidak ragu untuk memberikan dukungan atau apresiasi kepada karyawannya. Ketiga, mempengaruhi bukan memerintah. Kemampuan persuasi merupakan bagian dari seorang pemimpin yang hebat. Artinya pemimpin tersebut mampu meyakinkan orang lain kalau itu adalah jalan yang benar. Menariknya, tim yang berada di bawah kepemimpinan servant leader tidak mengikuti apa yang dikatakan, karena itu merupakan sebuah perintah. Tapi karena hal ini diucapkan oleh seorang servant leader, dari tadi kita kan sudah membahas apa itu servant leader, manfaatnya, dan bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin dengan tipe seperti itu. Tapi apakah ada kelemahan dari gaya kepemimpinan ini? Mungkin yang pertama, konsep ini tidak mudah untuk dijelaskan. Maklum saja, selama ini kita menganggap kalau kita jadi pemimpin artinya kita yang dilayani, bukan sebaliknya. Untuk menjadi servant leader juga tidak mudah. Seorang pemimpin harus punya dorongan itu di dalam dirinya. Jika tidak ada yang dilakukan, terkesan hanya memanipulasi belaka dan tidak tulus. Di sisi lain, gaya kepemimpinan ini mungkin saja membuat seorang pemimpin dianggap lemah dan tidak mampu dalam membuat sebuah keputusan sendiri. Alhasil, kecepatan perusahaan dalam membuat sebuah keputusan mungkin menjadi lebih lambat karena pemimpin mengedepankan kalau anggota tim bersama-sama membuat sebuah keputusan. Terima kasih atas sharing session saya hari ini.